Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Sahabat Brighters yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan izin dan rahmat Allah, kita bisa jumpa kembali dalam acara podcast Kurma Ramadan, kupasan risalah Ramadan. Saya Usman Ibnu Amir dalam pertemuan pertama ini ingin menyampaikan tema penyakit hati yang namanya hasad. Hasad dalam pengertian orang-orang masyarakat kita kadang diterjemahkan dengan iri hati, kadang diterjemahkan dengan sirik, kadang diterjemahkan dengan iri lan meri kalau dalam bahasa Jawa. Hasad bagian dari penyakit hati, yang tentunya penyakit hati dengan penyakit jasmani ada sedikit perbedaan. Di antaranya, bahayanya penyakit jasmani itu paling parah, berujung dengan kematian. Tetapi untuk penyakit hati, penyakit rohani, dia bahayanya tidak berhenti berujung kepada kematian, tetapi efeknya adalah terbawa hingga akhirat, termasuk di dalamnya penyakit hati yang namanya hasad. Lalu apa pengertian atau definisi hasad? Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin karangan Muhammad Anas bin Dawud disebutkan, hasad itu adalah iradu zawalin ni'mati an sahibiha, keinginan hilangnya nikmat karunia yang ada di diri seorang. Contoh sederhana, ketika tetangga kita mendapatkan nikmat karunia, bisa membangun rumah, kita umpama terhinggap penyakit hasad, gak senang dengan karunia yang ada di tetangga tersebut. Keinginan kita adalah dia gak bisa bikin rumah atau nggak bisa bangun rumah, pokoknya jangan mendapatkan karunia berupa membangun rumah. Itu makna dari hasad. Kalau saya mendengar ungkapan dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, hasad itu adalah susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Dikala senang kita susah, panas. Dikala susah kita tepuk tangan. Itu pengertian yang saya dengar ungkapannya dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sahabat Brighters yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit hasad ini dilarang dalam agama. Dalil yang kita
hampir semuanya hafal adalah ada di dalam surah Al-Falaq, di mana kita di dalam surah tersebut dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, yang salah satu perlindungannya adalah dari kedengkian, iri, hasud dari orang-orang yang hasud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Wa min syarri, dan dari keburukan, hasidin, orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, idza hasad, apabila ia mendengki, apabila dia iri. Sahabat Brighters yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi surah Al-Falaq diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum bil hasadi." Hati-hatilah dengan penyakit hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud, iri dengki, yakulul hasanat, dia akan menghanguskan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Dari sinilah kita harus hati-hati, wanti-wanti, waspada dengan penyakit hasud. Karena ini sifatnya penyakit, maka sebagaimana penyakit-penyakit jasmani harus ada pengobatan, dan kalau memang ada pengobatan, yang terbaik adalah pencegahan. Bagaimana supaya kita tidak terhinggap penyakit hasud. Sebelum kita mengobati penyakit hasud, kalau memang kita terhinggapi penyakit hasud, yang pertama, ketahui dulu sebab-sebab orang timbul hasud, timbul dengki, timbul iri. Sebab yang pertama, kurang iman, kurang yakin terhadap qada dan qadar, terhadap takdir, terhadap ketentuan yang sudah Allah gariskan. Karena setiap manusia, khususnya masalah rezekinya, karunianya, Allah sudah tentukan, Allah sudah gariskan, Allah sudah tetapkan, Allah sudah takdirkan sesuai dengan ilmu dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini umpama jatah rezeki kita sehari hanya 300.000, sementara tetangga 1 juta. Nah, jatah rezeki kita yang nominalnya 300.000, sementara tetangga kita nominalnya 1 juta, itu bukan satu kebetulan, tapi yang pasti adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah kehendak Allah, sudah ketentuan Allah. Tentunya iman yang baik, iman yang sehat adalah kalau kita percaya bahwa takdir, rezeki, karunia, nikmat adalah aturan Allah, ketetapan Allah. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah diatur oleh Allah, itu berarti baik buat kita. Tidak ada setitik pun ketetapan Allah yang jelek. Sahabat Brighters yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab yang pertama adalah
kurang yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penyebab yang kedua timbulnya hasad adalah karena kita terlampau kikir. Dari sinilah sifat kikir menimbulkan sifat hasad. Kita nggak mau memberi kepada orang lain, nggak mau menolong orang lain. Ketika orang lain diberi kelebihan nikmat, timbulnya rasa iri, timbul rasa dengki. Kemudian setelah kita tahu betapa bahayanya hasad, penyebabnya, maka mari bagi siapapun orangnya yang dihinggapi penyakit hasud, penyakit iri, penyakit dengki, mari kita sama-sama obati. Ngobatinya, tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya keimanan tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, baik telah berlalu, sekarang maupun yang akan datang, itu semata-mata sudah merupakan ketentuan, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau memang kita meyakini, mengimani, mempercayai bahwa semuanya adalah takdir dan ketetapan Allah, maka kita seharusnya berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah, bahwa ketetapan Allah pasti baik. Yang kedua, untuk mengobati penyakit hasad adalah waspada bahayanya. Apa bahayanya? Sayangi amal ibadah kita. Karena dengan memiliki, dihinggapi penyakit hasad, amal ibadah kita yang capek-capek kita laksanakan akan hangus karena kita memiliki penyakit hasad. Jadi sayangi amal ibadah, dan amal ibadah yang kita lakukan kan sebetulnya nggak banyak-banyak banget. Udah ibadah sedikit hangus hanya karena kita memiliki penyakit hasad. Sahabat Brightest yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengobati penyakit hasad sekaligus mencegah agar tidak timbul penyakit hasad, obat di antara obat yang lain adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Nah, puasa Ramadan yang kita laksanakan ini efektif, sangat manjur untuk mengobati penyakit hasud. Karena hikmah di balik puasa Ramadan adalah kita berbaik sangka kepada Allah bahwa kewajiban ibadah Ramadan tidak dipilih-pilih. Yang kaya puasa, yang miskin puasa, pejabat puasa, rakyat pun puasa, orang yang sukses puasa, orang yang belum sukses juga puasa, laki-laki puasa, wanita pun puasa. Ini artinya ketetapan Allah baik untuk semuanya, dan Allah memang maha adil. Sahabat Brightest yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah bahasan dari sifat hasad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi, menjaga, menyelamatkan kita dan keluarga kita dari penyakit hasad yang sangat-sangat membahayakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.